حمدا وشكرا قال رحم للرحيم هو الرشيد الهادي الفتاح العليم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan kajian RKL. Pada kali ini sesuai dengan request dari beberapa teman, kita akan membahas kitab yang sudah selesai saya karang walaupun belum diterbitkan ya. Akan kita bahas sama-sama. Insyaallah yang mengikutinya sampai selesai dan mengambil ujian nanti akan kami berikan sertifikat semacam ya bahwa dia boleh untuk mengajarkan kitab tersebut. Nah, bagi yang belum ambil tes ya jangan coba-coba untuk mengajarkan karena bisa jadi nanti keliru, salah paham. Baik, langsung saja kita bahas materi muqaddimah yang pertama. Silakan. Hamdan wa syukran qala rahim lirrahim huwa ar-rasyidul hadil fattahul alim. Thumma salatu ala khairil anami Muhammadin wa alihi ma'salami. صنفت هذا النظم في التجويد سميت بالميسر في التجويد ابتغاء لوجه رب الرحيم تسهيلا لعلم التجويد في الفهم فينتفع هذا طالب العلم ثم حصلت الرضا من العليم ويجعله الله أهل القرآن تعلم وعلم كن خير الإنسان. Ya, pemirsa kajian RKL, kita bahas satu demi satu bait-baitnya. Yang pertama, hamdan wa syukran qala rahim lirrahim huwa ar-rasyidul hadil fattahul alim. Hamdan itu asalnya adalah kalimat kalimat bebasnya itu qala rahim ya. Rahim berkata, yakni saya berkata, hamdan wa syukran, segala puji dan syukur, lirrahim, hanya bagi Allah yang Maha Rahim. Huwa, dialah Allah, ar-rasyidu, rasyid, yang memberi petunjuk, al-hadi, yang memberi hidayah, al-fattah, yang membuka, yang Maha membuka. Dalam hal ini membuka hati kita supaya bisa menerima ilmu yang sedang dikaji. Kemudian al-alim, yang Maha mengetahui. Para pemirsa yang budiman ya, yang semangat menyaksikan kajian ini, saya menyebutkan asma-asma Allah di sini sebagai wasilah ya, sekaligus doa ya, untuk membuka ilmu ya. Semoga orang-orang yang mempelajari buku kecil atau kitab kecil yang saya tulis ini, Allah bukakan hatinya, Allah curahkan ke dalam hatinya ilmu yang dalam ya. Karena pada dasarnya semua pengetahuan itu hanyalah Allah muasalnya ya. Adapun belajar itu hanyalah sebab ya. Belajar itu adalah proses dalam menuju ilmu. Maka ada sebab, belum tentu nanti ada musabab ya. Ada orang belajar tapi belum tentu dia paham. Seperti itu. Maka saya berwasilah dengan nama-nama Allah ini, bahwa Allah lah yang memberi petunjuk, Allah yang memberi hidayah, Allah yang membuka hati kita untuk menerima kefahaman, dan Allah yang mengajarkan ilmu ya. Semoga yang menyaksikan kajian ini Allah bukakan hatinya, Allah curahkan ke dalam hatinya ilmu yang dalam, ilmu agama yang bisa membawa keberkahan dalam hidupnya dunia sampai akhirat. Kemudian bait yang kedua, summa salatu ala khairil anami. Kemudian salawat semoga selalu teruntuk kepada sebaik-baiknya manusia, yakni siapa? Muhammadin, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya, Muhammadin wa alihi dan keluarganya, ma'asalami, itu artinya harusnya ma'asalami, tetapi karena darurat nazam maka saya buang alnya menjadi ma'asalami, beserta salam. Jadi salawat dan salam
semoga selalu tercurahkan keharibaan baginda Nabi kita Muhammad SAW beserta keluarganya. Nah, keluarga menurut pembahasan ulama itu ada dua macam. Ada keluarga yang berdasarkan nasab darah, ya, sebagaimana para habaib. Nah, mereka punya dianggap keluarga Nabi dari sisi nasab darah, ya. Kemudian ada dari sisi iman, ya. Jadi orang-orang yang beriman dianggap keluarganya Nabi. Maka para istrinya Nabi itu digelari dengan gelar Ummul Mukminin, digelari dengan Ummul Mukminin. Ya, terus kita masuk ke bait yang ketiga. Sonaftu hadzal nadma fi tajwidi. Saya mengarang nazam ini dalam masalah tajwid. Saya menyebutkan kata nazam, bukan manzumah, ya, nazam. Padahal maksudnya itu banyak nazam. Ya, ini menyebutkan satu sedikit, ya, satu bagian, tapi maksudnya itu semuanya, bahwa satu kitab ini gitu, bukan hanya satu nazam saja. Ya. Jadi dalam masalah tajwid, samaitu bil muyassar fit tajwidi, dan saya beri nama kitab ini adalah Al Muyassar fit Tajwid, ya, yang memudahkan dalam ilmu tajwid. Semoga kitab kecil ini yang belum di launching ini, semoga bisa memudahkan para penuntut ilmu untuk memahami ilmu dan kaidah-kaidah tajwid. Terus kemudian Sonaftu hadzal nadma fi tajwidi, samaitu bil muyassar fi tajwidi ibtigha'an liwajhi rabbir rahimi. Saya mengarang kitab ini hanya semata-mata karena mencari ridhonya Allah, bukan mencari keuntungan duniawi. Adapun seandainya nanti dapat keuntungan duniawi, itu maka saya anggap bonus, karena kehidupan yang hakiki adalah kehidupan nanti di akhirat. Ya. Ibtigha'an liwajhi rabbir rahimi tashilan li ilmat tajwidi fil fahmi. Niat awal saya mengarang kitab ini adalah untuk memudahkan saya mengingat kaidah-kaidah ilmu tajwid. Jadi untuk pribadi saya sendiri awalnya. Terus kemudian fayantafi'u hadza talibul ilmi. Kemudian saya berharap, ya, para penuntut ilmu juga bisa mengambil manfaat dari kitab yang kecil ini, ya. Tsumma hasaltu ridha minal alimi, dan harapan saya semakin banyak orang-orang yang bisa mengambil manfaat dari buku kecil ini, kemudian nanti di akhirat, ya, di dunia sampai akhirat nanti saya mendapatkan ridhonya Allah. Saya mendapatkan ridhonya Allah. Ini doa untuk saya pribadi. Kemudian yang terakhir saya sisipkan doa untuk orang-orang yang mempelajari kitab ini. Wa yaj'aluhu Allahu ahlal Qur'ani, dan semoga para penuntut ilmu yang mempelajari kitab ini Allah jadikan sebagai ahlul Qur'an, ya. Allah jadikan sebagai ahlul Qur'an, ya, hatinya dipenuhi dengan Qur'an, lisannya basah dengan Al-Qur'an, karena sebaik-baiknya zikir adalah Al-Qur'an. Kemudian ta'allam wa 'allim kun khairal insani. Saya berdoa juga semoga orang-orang yang belajar dengan kitab ini lebih istiqomah lagi, ta'allam, dalam belajar, ya. Selalu belajar, tidak puas. Jadi kalau ada kelemahan kitab ini, sempurnakan. Barangkali nanti ada yang bisa memberikan syarah, memberikan komentar, terus kemudian menunjukkan kesalahan, mungkin ada kekeliruan atau kekurangan, maka perbaiki, ya. Ta'allam wa'allim, dan ajarkanlah. Jadi sebaik-baiknya ilmu adalah ilmu yang bermanfaat, ini ilmu yang bisa diajarkan kembali, ya. Kun khairal insani, jadilah kamu sebaik-baiknya manusia, sebagaimana sabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khairukum, sebaik-baik kalian adalah man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu, adalah orang-orang yang mempelajari Al-Qur'an dan mengajarkannya. Ya, ini adalah sisipan doa untuk orang-orang yang mempelajari kitab kecil ini. Jadi saya berdoa dari hati saya yang paling dalam, semoga kita semua yang menyaksikan ini, yang mempelajari kitab ini, Allah jadikan sebagai ahlul Qur'an, ya Allah, diakui sebagai ahlul Qur'an, ya Allah, dan Allah menjadikan Al-Qur'an nanti sebagai hujjah yang menjadikan
dia bisa masuk surga tanpa hisab. Amin amin ya rabbal alamin. Ya, demikian muqaddimah dari kitab Al-Muyassar fi Tajwid, sebuah nazam dalam kaidah-kaidah tajwid yang selesai saya tulis. Jumlahnya ada 181 bait. Insyaallah akan kita kaji nanti bergantian. Ya, setelah hari ini tajwid, maka besok adalah lanjutan, yakni surat Al-Falaq, tahsin surat Al-Falaq. Kemudian besoknya lagi akan kita kaji adab-adab menuntut ilmu dari kitab Ta'limul Muta'alim. Ya, demikian. Bila ini bermanfaat, sebarkan seluas-luasnya. Jangan lupa yang belum subscribe. Terus kemudian ya, subscribe jangan lupa di tombol merah di bawah. Ya, jangan sampai tombolnya berwarna merah lagi. Dia harus abu-abu ya. Warnanya kalau sudah dipencet jadi abu-abu. Terus kemudian like, comment, share ya. Komen yang bagus di bawah kolom komentar. Kalau ada pertanyaan silahkan bertanya. Ya, untuk yang menanyakan kitabnya, insya Allah nanti akan dicetak, tapi belum selesai untuk keterangan bahasa Indonesianya karena semua syairnya bahasa Arab dan saya yakin tidak semua orang bisa memahami langsung begitu ya. Jadi insya Allah akan saya tuliskan syarah dalam bahasa Indonesianya supaya mudah dipahami oleh semua kalangan. Ya, terima kasih atas kunjungannya di channel ini, kajian RKL TV. Semoga kita semua mendapat berkahnya Allah, mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.